Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirido ilahi ta'ala wa hususon aba'ana wa ummahatina wa jadina bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini dikenal dengan hadihi ayatul kursi. Jadi surat Al-Baqarah 255 itu dikenal dengan ayat kursi. Walaha sya'nun adimun, walahalan iku tetep ing atase ayat kursi sya'nun adimun, sesuatu yang luar biasa, perkara yang maha agung ya. Waqad sohal hadis katanya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sohalan, teman-teman sudah mensohehkan kepada suatu hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi anaha afdalu ayatin fi kitabillah. Bi anaha satuhune ya, ayat kursi itu afdalu ayatin fi kitabillah, utomone ayat Al-Qur'an. Nah itu istimene ayat Qur'an. Nah, itu Qala Imam Ahmad. Nah, begitu juga banyak ulama-ulama yang meriwayatkan yang lain bahwa ayat kursi ini katanya ketika ada seorang sahabat berkatanya pada Kanjeng Nabi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayu ayatin fi kitabillah a'dham. Ketika Rasulullah ditanya, ya ini, mana ayat Al-Qur'an, mana salah satu ayat, nah ini, mana satu ayat Al-Qur'an yang a'dhamu, luwih utama, luwih istimewa, luwih agung. Qala Allahu, qala ngendika sapa Allahu wa rasuluhu. Nah, ketika ditanya si ini sahabat itu, ya Allah dan Rasulnya lebih ngertos katanya. Nah, sampai beberapa kali parod dada ha miroron sumakola ayatul kursi. Nah, ini monggo, ini ayat kursi. Jadi surat Al-Baqarah 255 itu dikenal dengan namanya ayat kursi. Menurut beberapa riwayat yang di dalam hadis, ayat kursi ini salah satu ayat yang paling utama. Afdalu ayatin fi kitabillah. Jadi salah satu ayat. Nah, makanya sering juga kita habis sholat, bahkan para ulama menganjurkan kalau bisa paling tidak satu hari, nah itu jangan sampai tidak maos ayat kursi kalau bisa. Nah, bahkan dalam beberapa hal ya, ayat kursi itu dijadikan terapi ya, terapi kejinan, terapi. Nah, ada monggo. Mengapa ayat itu begitu istimewa? Kita monggo pirsani dari ungkapan-ungkapan Gusti Allah di dalamnya. Karena merupakan penjelasan tentang kahananipun Gusti Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa kan. Al-hayyu al-qayyum kan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa Allahu utawi Gusti Allah iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembah dan ora ono kang maujud. Jadi makanya di sini la ilaha itu menyimpan arti la ma'buda bihakin, bahkan di dalam Safinatun Najah. Safinatun Najah itu salah satu kitab fikih tingkat elementer, tingkat dasar. Kalau di pondok itu ada istilahnya kitab Safinah. Ya konon syarahnya itu juga dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di situ dijelaskan ya, jadi kitab Safinatun Najah itu ya itu istimewa itunya kalau di kalangan pesantren untuk menjelaskan masalah fikih ya, dengan tauhid sedikit masalah tauhid. La ilaha ora ono pangeran kang maujud itunya itu. Aila ma'buda tegese ora ono zat kang den sembah bihakin dengan hak fil wujudi ing dalam wujude illa angin kejaba huwa Allah subhanahu huwa itu kembali kepada zat yang maha gaib ya, asmanipun Allah. Jadi Allahu kan ada yang hafal Asmaul Husna di antara ibu-ibu? Ada berapa Asmaul Husna yang biasa diwaos itu? 99, walaupun di dalam Al-Qur'an itu lebih ya, kalau walillahil asmaul husna fad'uhu biha walillahilan iku tetep ing atase Gusti Allah asmaul husna utawi jeneng-jeneng kang indah. Lah makanya kalau namanya tiang ingin mengambil salah satu asmaul husna itu di awalnya harus ada kata abdun untuk menunjukkan sebagai hamba seperti Abdul Razak Lo'ana zat kang moho memberi rizki hambane wong kang sing ngawe rizki jenenge JJ Abdul Razak Abdul Halim Abdul Muhyib Abdul Rahman harus ada abdunnya itu kalau untuk nama-nama Asmaul Husna. Cuman kadang-kadang namanya Asmaul Husna tapi nyolong duit negara. Contohnya siapa itu? Jenenge Abdul Gopur, Bupati Panser Utara karena itu. Makanya mengapa kita harus memberi nama yang baik kepada anak itu? Ya karena memang tugas Rasulullah itu memerintahkan ke kita. Ayuh sina ismahu, beri jeneng anakmu itu sing apik. Tetapi tidak cukup dengan jenenge to ya, wa yu'addiba tak dibahu alima tak dibahu. Anakmu harus dididik akhlaknya, jadi akhlak dulu Bu yang harus dididik itu ya. Husnul khuluqnya dulu jenenge namanya husnul khuluq. Tapi kena KPK juga namanya sudah husnul khuluq. Karena apa? Karena tidak sempurna mendidiknya. Kita ini kadang-kadang ngeri. Karena la ilaha illa huwa angin kejaba panjenenganipun Gusti Allah. Yang bagaimana sifatnya Gusti Allah? Al-Hayyu iku kang moho jumeneng, moho hidup. Imul baqa'u ad-daimu al-baqa'u. Ad-daimku yang langgeng, al-baqa'u tur tetep. Gusti Allah itu ya memang al-hayyu, maha hidup ya. Nah, maka pilihan makanya panjenengan pun ngeremehne Gusti Allah. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita ojo ngeremehne Gusti Allah.
Al-qayyumu ay al-mubaligu fil qiyami. Jadi terus itunya itu apa namanya, peran aktifnya Gusti Allah itu detik pun tidak ada yang tidak aktif. Gusti Allah terus memantau, ngopeni, ngurusi, ya. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman itu kan menerima semua keluhan. Ternyata dalam surat Ar-Rahman itu yang banyak berkeluh itu manusia. Selain manusia itu hampir tidak ada makhluk Gusti Allah yang berkeluh kesah. Ya, bahkan usul pun ditegur, ya. Kayak malaikat, caranya malaikat itu taat. Kok malaikat usul, ya, kan ditegur ya. Dalam surat awal Al-Baqarah, gimana tegurannya itu kan? Ketika Gusti Allah malaikat usulan Gusti Allah, Gusti opo panjenengan kok ngutus manusia ke dunia. Nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Itu ditegur, awakmu kok jarene taat. Taat itu kok jadi taat itu ya manut. Makanya sering para ulama mengartikan beragama itu sebetulnya harus al-khudu al-mutlak. Milah itu al-khudu al-mutlak. Condong itu harus ya coba kayak ini kalau nang agama lo ya, agama nang perintah Gusti Allah aja ditakoni mengapa, mengapa kan katanya Oma Irama ya Bu. Itu gak boleh. Nah, tetapi kalau untuk memahami seperti apa pemahaman kita tentang masalah-masalah keagamaan, monggo wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakal 'ala Allah kan itu. Al hayyu dimaknai ad-daimu al baqa'u, ya, tegese zat kang moho jumeneng moho langgeng, daim itu langgeng terus untuk mengokohkan. Al qayyumu tur kang moho jumeneng itu ya aktif gitu. Makanya kita diperintahkan sholat juga begitu. Kenapa akimu, kata-kata akoma yukimu, nah, jejegno ya supaya koyum dalam sholat kita ini. Koyumnya sholat itu apa? Toha ayat 14, yaitu inani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Memang zikir sholat itu. Nah, cuman zikirnya kadang-kadang justru liane Allah yang banyak itu. Jengkel, apalagi kalau punya kejengkelan. Sholat itu Gusti Allah diajak jengkel bareng, jengkel, ngerasani bayang, waduh bojoku saulan gak tahu mulih nang endi ae, kacau. Al mubaligu fil qiyami, jadi banget dalam ininya itu, dalam jumenengnya itu. Dengan apa? Bitadbiri khalqihi, dengan cara ngatur. Jadi qayyumnya Gusti Allah itu dalam rangka tadbiru khalqihi, ngatur semua makhluknya. Makanya jenengan tuh enak ya kalau taat kepada yang ngatur. Diatur kok tambah rewel, ini kan repot. Nah, itulah akhirnya marah Gusti Allah, awamu diatur kok tambah rewel. Nah itu la ta'khuduhu. Nah ini la ta'khuduhu, ora mbutuhaken, ora mangalap, tidak apa ya. Memang Gusti Allah itu ngantuk saja, sinatun ngantuk. Jadi Gusti Allah boten ngantuk. Jadi la ta'khudu sinatun itu artinya Gusti Allah itu boten ngantuk. Sinah itu bermakna nuasun. Kalau sanah itu tahun. Kalau sunnah itu contoh, ya, tauladan. Makanya ada sunnah hasanah, ada sunnah. Jadi tulisannya podo, hurufnya itu sin, nun, tak marbuto. Dibaca sunnah itu artinya teladan. Atau dibaca sanah artinya tahun. Dibaca sinah artinya ngantuk. Ya itu. Jadi Gusti Allah boten ngantuk, Pak.
Itu untuk mengokohkan dari Al-Qayyum Al-Hayyu itu. Sinten Gusti Allah itu, yaitu zat yang mau hidup, zat yang mau jumeneng, zat yang boten ngantuk, wala naumun, dan zat kang ora tilem. Tilem. Naumun turu. Harus u ya belakangnya itu, nggak boleh ditambah tak katanya di Jawa ini ya. Tuh. Nggih leres Bu. Nggak boleh ditambah tak, turu. Wala naumun, lan ora sare sinten Gusti Allah. Lahu iku tetep kedue Gusti Allah ya. Ma napa mawon pisamawati kan ana ing dalem langit, wa ma lan napa mawon bil ardi kang ana ing dalem bumi, termasuk diri kita Bu. Diri kita ini milik Gusti Allah, jasad ini. Makanya kalau ulama tasawuf, sholat itu sebagai tebusan untuk balekno jasad nang Gusti Allah. Jadi jasad itu jadi untuk karena apa? Rasa kita ini, rasa manusia ini sebetulnya salah satu anugerah yang rasa ini menikmati barang-barang milik Gusti Allah. Kadose nun sewu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan alhamdulillah nikmatnya jahe, nikmatnya teh, itu minjam niki. Nikmatnya susu Bapak, susu, air susu apa susu lain Pak? Nah asirah Pak, makanya Pak cepat nikah Pak Yahya ya biar menikmati asiknya itu ya nikah. Jadi rasa itu mestinya tugas rasa itu ngerasakno ananipun Gusti Allah, ngerasakno. Makanya ada hadis, seandainya kita ini lahir ke dunia, barang-barang untuk kebutuhan kita tuh durung ono, kaya apa nelongsone manusa setelah ditaruh di dunia. Tetapi Gusti Allah maha, sadurunge manusa ditaruh di dunia, segala kebutuhan manusa sudah dicukupi dulu. Ya, itu. Planet bumi ini berbeda dengan planet Mars kan, berbeda dengan planet bulan, berbeda dengan planet matahari. Ono susu Pak Yahya, ya kan? Ono gule, ya. Jadi jenengan sebelum lahir gule itu sudah ada dulu, karena kambing sudah dulu diturunkan ke dunia daripada manusia. Alhamdulillah, koto matunuwun Ibu, ono gurame, ono nila. Bisa menikmati nila itu yang paling enak tuh di Presmol. Ngertos Bu, Presmol Bu. Nah, rumah makan yang Presmol nilanya paling enak itu rumah makan IBC, ikan bakar Cianjur itu. Nah, sekali-sekali rapat di ini Pak, monggo pengawasan di IBC. Supaya rasa ini sajane rasa itu diuji, ngerasakno liyanipun Gusti Allah, itu ujian yang paling berat. Ketika kita ini terjerumus kepada perasaan merasakan liyane Gusti Allah. Kalau sudah bisa merasakan ananipun Gusti Allah, dikir jenengan pun bener itu. Tapi kalau panjenengan cik ngerasakno liyanipun kahananipun Gusti Allah, merasakan tidak menikmati al-hayyu al-qayyumnya Gusti Allah, itu cidi uji. Diuji. Makanya kita banyak istighfar itu. Nah, mengapa habis makan maus alhamdulillah? Karena merasakan ujian nikmatnya liyane Gusti Allah, ya disyukuri. Maka tapi habis sholat harus astagfirullah, karena sholat itu nggak boleh merasakan liyane selain
kahananipun Gusti Allah. Ya, setelah macakan Allahu Akbar itu yang akbar hanya Allah, diteruskan, makanya dikunci. Setiap gerak itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ruku, bangun ruku, mau sujud, mesti ada kata Allahnya. Sami Allahu liman hamidah. Terus setelah sami Allahu liman hamidah apa? Rabbana lakal hamdu kan, mil'us samawati wa mil'ul ardi kan, itu tidak ada yang ada hubungannya pun dengan liyane Gusti Allah tuh gak ada dalam sholat itu. Ya, supaya merasakan itu, jadi training untuk merasakan hadirnya Gusti Allah ya sholat itu. Nah, kalau di sholat saja belum merasakan hadirnya Gusti Allah, belum merasakan koyumnya Gusti Allah, belum merasakan hayunya Gusti Allah, nah, sholat kita ini perlu perlu dipertanyakan. Nah, khawatir kita terjerumus kepada ancaman Gusti Allah. Fawailul lil musallin alladzi ang sholatihim sahun. Di mana orang itu sholatnya hanya dengan penuh kelalaian. Mirsani Gusti Allah itu, mirsani. Makanya wes pola-pola model nopo mawon karep-karepmu. Jadi lahu ma fis samawati, ditafsiri apa saja kekuasaan Gusti Allah tentang langit dan bumi dan semua segala isinya itu milkan wa khalqan wa abidan. Nah, itu milkan hale dadi milike Gusti Allah, wa khalqan lan dadi gagawean dadamelanipun Gusti Allah, wa abidan lan semuanipun kawulanipun Gusti Allah. Tikoma. Nah, itu harus dipahami betul, Pak. Jadi panjenengan pun ngantos Lah mengapa kalau ada orang yang masih belum cukup merasakan menikmati dunia, hanya karena ada dua penyebab. Pertama serakah, yang kedua malas ya. Serakah dan malas ini, serakah itu ngentekno hak orang lain, malas ora bakal. Karena apa? Karena tidak ada yang istilah tenguk-tenguk nunggu getuk. Makanya kalau panjenengan sholat duha dihayati betul doanya. Ayo nopo doanya sholat duha. Allahumma inna duha uka. Terus wal baha Allahumma inkana rizki fis sama paang ziluduh Gusti menawa rizki kula tasi teng langit monggo ceblokno, kan maunya gitu. Tai gak tahu nanam kelopo, gak tahu nanam uwit-uwitan, gimana rizki dari langit bisa ceblok. Wa ingkana fil ardi fa akhrij, duh Gusti menawa rizki kula itu wonten ing jero bumi moko jenang netokno. Gak tahu nanam lompok, gak tahu nanam pohung, gak tahu nanam telo, ya pantas lombok mahal. Nah itu monggo jadi diimbangi. Jadi nahnu nahkumu bidawahir wallahu yatawalas saroir. Kita itu melihat sesuatu itu dengan realitas ya. Jangan mengandalkan sesuatu yang bersifat meta indra. Wah, kalau Gusti Allah kuwasa, ketika aku lapar mesti ono panganan ceblok. Nah, itu. Tapi memang ada yang tes-tesan. Kalau memang Gusti Allah itu kuwasa, ketika seorang itu terkunci dalam gua, nah maka itu kan gua Al-Kahfi, ada gua namanya. Atau Nabi Uzair, nanti ada contoh lagi Nabi Uzair, yaitu dan segalanya itu memang ada, tapi jenengan pun tuh yaitu sebab makom manusia itu dibedakan ke dalam dua jenis, satu makom tajrid dan dua makom kasab ya.
Di dunia itu ujian, tapi itu Pak, ujian. Ono wong itu yang rizkinya itu gak perlu golek, tahu-tahu selalu digoleki oleh bangsa barang dunyo, dikirimi, ya, diamplopi. Ono makomnya makom tajrid. Ya. Tetapi ingat, untuk bisa berposisi seperti itu, ya usaha juga. Usahanya apa yo? Rajin tirakat, rajin sholat malam, rajin nakai. Yang kedua makom kasab. Makom kasab itu orang itu mendapatkan sesuatu harus lewat mencari ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ikhtiarnya Pak kan, nah itu. Ikhtiar ya nopo woro-woro, ikhtiarnya opo nang sawah, ikhtiarnya nang itu. Jadi ikhtiar itu bagian dari tugas agama. Jadi jangan bermimpi dengan beragama ya nang masjid ae. Nah, maka zaman Rasul pernah ada sahabat yang dimarahi Rasulullah gara-gara wah kalau ngono tak pegang tasbih nang masjid ae. Nah, ya gak boleh. Ya itu. Jika harus menerima kenyataan bahwa di dunia itu harus ada ikhtiar. Mangdalladi yashfa'u indahu illa biiznihi. Nah, garis bawah ini mandaladi utawi sinten mawon. Nah, zalladi aila ahada. Tidak ada seorang pun. Nah, tidak ada sejenis makhluk apapun yashfa'u yang akan memberi pertolongan, yang memberi syafaat. Yashfa'u itu fi'il mudhari Pak, jadi ini menunjukkan kata aktif. Selamanya tidak akan pernah ada yang memberi syafaat indahu, nah itu ing dalam ngersanipun Gusti Allah ila biiznihi angin kejaba idinipun Gusti Allah. Nah kita ini berikhtiar, itu makanya kemarin saya sudah nyapan dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang memberikan gambaran bagaimana kalau mendapat idnullah dan bagaimana kalau mendapatkan masyiatullah. Ada biiznillah lan li masyiatihi. Kan ada masyiah, kan kemarin ada kata masyiah. Apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan itu mendapatkan izin dari Gusti Allah, ya ikhtiar dulu. Jadi izin itu hubungan dengan ikhtiar. Makanya di sini sinten mawon, ya, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan pertolongan angin kejaba atas izinipun Gusti Allah. Itunya di situ, itu harus dipahami betul. Jadi kalau tidak ada, makanya ketika Rasulullah berjuang luar biasa untuk bisa menyadarkan masyarakat Arab dan orang Yahudi maupun orang Nasrani untuk mau Islam, yaitu apa setelah beliau berhasil, dianggap berhasil lah karena banyak yang masuk Islam. Gusti Allah menurunkan surat Idza jaa nasrullahi. Karena sudah pertolongan, makanya bapak-bapak yang jadi panitia masjid, ya umpomo kok seret mau apa golek sing nyumbang itu kok masjid gak selesai umpamanya. Seperti ketika bangun ini berapa tahun ini bangun yang kita tempati ini, itu bertahun-tahun. Nah, ya tetapi alhamdulillah selesai juga karena kita ini ingin betul, tapi ada ikhtiar ya ini menowo rencang-rencang sing rezekine kata, apa teman di kantor, apa teman usaha, apa besan bapak wa ibu, kalau jenengan badhe nyumbang teng masjid, ojo masjid liyane lho, masjidku ae saiki sedang diperbaiki umpomo. Woro-woro itu tugas dong, mengingatkan kepada orang supaya mau berinvestasi untuk akhirat itu memang harus aktif. Nah, nggak boleh lengah. Yo kita ini duwe bondo akeh, ojo sampai, karena ini semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya'lamu ma baina aidihim,
Ya'lamu ya Gusti Allah, Bu. Itu fa'ilnya Gusti Allah. Yasma'u fa'ilnya juga Gusti Allah. Ya, jadi tidak ada yang memberi pertolongan selain pun Gusti Allah, dan pertolongan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberi keistimewaan selain keistimewaan itu dari Allah Subhanahu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu wa tudillu man tasya biyadikal khair. Nah, biasanya kalau wong nyambut gawe kok gak munggah-munggah iki apa jenenge? Pangkate gak munggah-munggah, kemudian jabatane gak munggah-munggah. Nah, kalau kiai-kiai biyen ya coba aja waos qulillahumma malikal mulki itu. Nah, sekarang enggak, bukan ayat itu, amplopnya tebal apa enggak. Sebab sekarang tuh kadang-kadang orang tuh pikirannya tuh tanda tangan, buah tangan, itu kan garis tangan. Ada garis tangannya, enggak ono buah tangane. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini dengan gencarnya KPK nangkepi orang-orang yang mendapatkan gratifikasi, ya mudah-mudahan jabatan, ujian, posisi itu betul-betul biyadikal khair. Tidak ada itu. Ya'lamu minawarui sinten Gusti Allah ma ing napa mawon baina aidihim kang ana ing antarane para makhluk. Himnya itu kepada makhluk ini. Apapun yang ada di tengah-tengah kita, di depan kita, di belakang kita itu. Di sini diartikan di depan dan di belakang itu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jadi apa saja, diartikannya begitu, apa saja yang ada di antara kita, baik di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah, Gusti Allah mirsani. Ya'lamunya Gusti Allah fa'ilnya itu. Dan itu juga fi'il mudhari, Pak. Artinya aktif Gusti Allah, bukan sesuatu yang pasif. Kalau fi'il madi itu menunjukkan Gusti Allah sudah pasif, selesai ya sebar jarke, tapi ini enggak, ini ya'lamu aktif. Jadi makanya di dalam ayat-ayat yang lain nanti tidak ada sedetik pun panjenengan kalau waktunya mati, sekalipun panjenengan bersembunyi di dalam batu yang sangat keras kan fiburuji musayyadah kan, nah, itu tetap akan waktunya mati ya mati. Makanya jenengan kalau urusan wafat ya, minggu yang lalu salah satu pengurus yayasan juga pengurus matakmir dulunya juga wafat, namanya Pak Ahmad Fahri. Allahumma gfir lahu. Yes, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Gusti Allah selama mengabdi di masjid dan diampuni segala dosanya. Sakitnya juga sudah cukup lumayan. Jadi ya mudah-mudahan dengan sakit itu merupakan sarana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah maksudnya apa? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ay min amrid dunya wal akhirati, tegese urusan apapun tentang sesuatu yang ada di dunia maupun tentang segala sesuatu yang di akhirat nanti. Jadi bagaimana tidak mengetahui wong semuanya skenario nya. Makanya kalau orang-orang tasawuf untuk belajar al-khudu al-mutlak itu gambarane menuso karo Gusti Allah itu bagaikan dalang karo wayang. Di apa-apake ya manut, gak ono wayang sing lawan dalangnya itu, Bu. Nggih. Walaupun itu Semar sekalipun hebatnya dalam cerita tetap cikalah karo tangane dalang. Ya, jadi seumpama Gatot Kaca itu dibikin kalah, yo dalang ya iso. Wong sing itu apa karepe dalang. Ya, tapi selalu digambarkan Gatot Kaca itu wayang yang paling hebat. Nah, perangnya selalu perang Bratayuda. Nah,
Ada perang, istilah perang Bratayuda. Wala yuhitu bisyai'im min ilmihi illa bima sya'a. Jadi wala yuhituna lan ora bisa ngeliputi kabeh makhluk, yaitu artinya itu. Jadi tidak ada yang muhit itu gegem, ya, yang paling enaknya. Jadi tidak ada yang bisa gegem dari semua makhluk Gusti Allah itu bisyai'im min ilmihi, ya, ada juga tidak ada yang bisa ngeliputi ilmunipun Gusti Allah, ya. Tidak ada yang jadi kemahatauan Gusti Allah itu meliputi semuanya. Kemahatauan Gusti Allah itu tidak ada yang nandingi. Di sini kan maksudnya seperti itu. Kemahatauan Gusti Allah itu tidak ada yang ngelebihi, ya. Dan kemahatauan Gusti Allah itu, ya, tentang segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini semuanya bima sya'a, atas kehendak Gusti Allah. Makanya kan ada hadis seperti may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang itu dikehendaki apik oleh Gusti Allah, maka orang itu yufaqih fiddin, mau belajar sungguh-sungguhnya dengan agamanya itu itu tanda. Jadi kalau panjenengan saat meniko atau sekarang dimaukan mau belajar sungguh-sungguh, berarti jenengan ini dikarepno dados tiyang sae. Jadi di sini tidak ada sesuatu pun yang, jadi mohon maaf ya, seperti orang-orang sekarang itu kan ada yang jemowo, yang arogan, hebat di bidang fisika, hebat di bidang kimia, hebat di bidang apa, sepertinya diaku. Wah, ini kan gara-gara kehebatan belajar. Nah, padahal itu semua merupakan bagian kecil dari ilmunya Gusti Allah yang diteteskan kepada manusia. Ulau kanal bahru midada li kalimati Rabbi la nafidal bahru qabla ang tangfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat-ayat itu merupakan lanjutan dari penjelasan wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Makanya di sini ditafsiri la ya'lamuna syai'an, la ya'lamuna ora bakal podo ngerti sapa makhluk syai'an ing suwiji-wiji mim maklumatihi saking napa mawon yang perlu diketahui dari apa-apa yang dibuat oleh Gusti Allah, dari apa-apa yang diciptakan oleh Gusti Allah. Dan makanya ilmu yang diajarkan kepada manusia itu kan sebetulnya kan hanya ada dua. Satu, ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat kauliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tafsir ini yang kita sedang pelajari ini, dan ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sombong-sombong, dan itu semua kalau tidak dikehendaki oleh Gusti Allah, tidak ila bima syaa, tidak dengan masyiatullah, ya, tidak akan bisa apa-apa manusia itu. Makanya orang-orang yang jedug mikire nang dunyo kadang-kadang oleh Gusti Allah diberi hidayah, ya, jadi masuk Islam, diberi hidayah. Karena oh iya, ada orang meneliti tentang bayi di dalam rahim sampai puluhan tahun. Ada orang yang meneliti tentang cebloknya barang saka dhuwur nang tabumi, makanya istilah teori gravitasi. Ada orang yang meneliti tentang gerak-geriknya tangan manusia, itu ada. Ya opo tangan ini? Ternyata sampai sekarang masih misteri tangan kita ini. Ada yang meneliti dari Inggris, walaupun sudah sampai dapat doktor dari hasil penelitiannya itu,
di ujung. Itu nggak iso, masih ada rahasia-rahasia tangan yang tidak bisa dibongkar oleh sehebat apapun akal. Contoh garis tangan, tidak ada satupun garis tangan manusia itu yang sama. Ayo coba jenengan lihat garis tangan, nggak ada yang sama. Makanya di Mekah itu hati-hati Bu, di Mekah itu kadang-kadang ada juru bade, itu di lantai 2 Masjidil Haram, ada orang banyak antri, tahu-taunya takut garis tangannya. Oh jadi perdukunan juga ada ternyata di Masjidil Haram. Makanya kalau jenengan tergoda itu bisa ngurangi iman kita. Engkau sampean pulang dari sini bakal begini-begini, nanti jadi kuaya macam-macam itu. Nah, itu menurut juru. Jadi ada itu di lantai 2 Masjidil Haram itu. Ya, itu. Kadang-kadang di pintunya ya, ada yang ini, ada yang ayu alimahum ila bima angin kejobo kecuali dengan ila bima syaa. Maksudnya bima syaa itu apa? Ayu alimahum bihi minha bi ikhbari rusuli, yaitu dengan apa Gusti Allah akhirnya mengajarkan kepada makhluk manusia ini, yaitu dengan adanya rasul, dengan adanya para rasul. Jadi kalau atau seandainya ya kita ini diperintah ngerti nang Gusti Allah tidak melalui para rasul, ya saja ini orang ngerti. Seandainya kita ini dibiarkan cul manusia di dunia, cul-culan, itu manusia itu akan terjerumus kepada kesesatan. Nah, itu. Kalau diculkan itu, makanya panjenengan punya anak itu ojo diculno. Karena apa? Kullu mauludin yuladu ala fit. Sekalipun anakmu lahir itu dalam kondisi yang saat ini steril, yang fitrah namanya suci, tetapi ingat kalau wong tuane ngeculno itu ora iso dadi menuso. Jadi peran orang tua itu sama dengan Gusti Allah. Seandainya manusia itu diculno nang dunya, tidak ada para rasul, maka manusia itu akan melakukan kejahatan. Podolah, bahkan balhum adallu, ya, bahkan lebih jelek dari binatang ternak, dari rojokoyo. Nanti ada ayat itu, lahum qulubul la yafqahun adanu la yasmauna biha. Apa yang harus dikendalikan oleh orang tua? Pertama, bagaimana anak itu hatinya, perasaannya, akhlaknya itu. Yang kedua, bagaimana anak itu jangan diliarkan untuk meramut kupingnya. Kalau udunun layas mau nabiha, wa qulubun layap kohuna biha udunana. Nanti akan ketemu ayat itu. Kal an'ami, kalau seperti itu orang tuanya membiarkan anaknya sama dengan membiarkan anak kita ini seperti binatang kal an'ami koyo rojoko balhum adolu, bahkan jadinya itu lebih rusak tinamang rojo koyo cilumayan karena disembelih insya Allah puaannya 1 Dzulhijjahnya hari Jumat ya, besok berarti. Itu menurut keputusan yang sudah diedarkan oleh Ketua Nahdlatul Ulama ya. Jadi hari rayanya itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tanggal 10 betul ya. Ya berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi ngitung 10 hari kan gampang. Jumat, Sabtu, Ahad. Itu 10. Berarti hari raya nanti insya Allah hari Ahad. Monggo yang sepertinya ada bapak-bapak yang sudah urunan untuk beleh sapi. Iya, sudah ada berapa? Kalau menurut grupnya itu ada 3 ya, ada 3 sapi. Cuman mohon maaf mungkin penyembelihannya tidak dilakukan di lingkungan masjid ini ya, karena kita masih kondisinya masih ada. Ya. Kalau ada yang nyembelih di sini juga gak apa-apa, asalkan betul-betul di. Dulu banyak Bu. Saya tuh berharap dulu tuh kan sampai ratusan itunya kambingnya aja ratusan. Jadi saya memimpikan kembali itu nanti Bu hitanan massal. Nah
kita hidupkan lagi ya apa 1 tahun yang akan datang. Sebab apa? Saya rasakan hitanan masal itu banyak membantu, terutama bagi keluarga-keluarga yang secara ekonomis menghitankan anak itu berat. Karena di kita ini kadang-kadang ada tradisi menghitankan anak itu ngakoyo manten, seperti di kemarin di tetangga saya ini loh. Kok ternyata padahal saya ini menghitankan anak itu ya bagi-bagi tonggo enggak ini. Tapi di sini itu ternyata menghitankan anak itu ada undangannya juga itu. Ada undangan resmi. Nah, banyak yang tidak mampu, yang berat. Dulu ini sampai puluhan kita hitan ini ya. Masih ingat nggak bapak-bapak dan ibu-ibu kalau masjid ini pernah mengadakan hitanan massal? Ya. Ya. Mudah-mudahan. Nah, jadi kalau tidak ada petunjuk dari para rasul, manusia itu akan manue gadi hitan. Hitan itu siapa? Nabi yang pertama dihitan, bapak-bapak? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sampun sepuh pun alot, maka konon ceritanya hitannya itu pakai kapak katanya. Kalau bapak, makanya sekarang kalau kita ini pakai kapak itu mati mau karena hitannya pakai kapak kan tuh. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyuhu, nah sering ditafsir di terjemahan Al-Qur'an terjemah diartikan kursinya Gusti Allah itu meliputi langit dan bumi ya. Ada yang mengatakan kursi diartikan kursi ya, tapi maksudnya di sini kekuasaan Gusti Allah itu melampaui kekuasaan di langit dan di bumi, saking maha kuwasanya. Nah, ayat-ayat seperti ini Bu disebut dengan ayat mutasyabihat. Jadi kalau ada kata-kata dalam Al-Qur'an yang kata itu biasa digunakan untuk makhluk tetapi disandarkan kepada Gusti Allah. Maksudnya kan kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan langit dan bumi. Ada yang mengatakan meliputi, kila ahata ilmuhu bihima. Jadi ada yang mengatakan, ada yang memahamkan ke kita bahwa ilmunya Gusti Allah itu meliputi apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wakila mulkuhu, ada juga yang mengatakan kekuasaanipun Gusti Allah. Ada juga wakila al kursiyu nafsuhu mustamilun alaihima. Ada juga yang mengartikan kursi ini ya kursi, artinya tempat kekuasaan Gusti Allah, di mana Gusti Allah berkuasa atas dirinya itu meliputi ya apa yang ada di langit dan apa yang di. Kenapa diistilahkan dengan kursiyuhus samawati wal ardh li'adzamatihi? Karena saking agungipun Gusti Allah. Menurut hadis, lali hadisin mas samawatus sab'u, apa saja di langit bertujuh ya, begitu juga dengan beberapa lapisan bumi gitu ya. Wala yauduhu hibduhuma wahwal aliyul, dan Gusti Allah ketika ngeramut dua ciptaannya itu, apapun yang ada di langit yang berlapis 7 itu dan apapun yang ada di bumi ini dengan segala isinya tidak pernah merasa berat. Jadi wala yauduhu itu tidak merasa berat, tidak merasa susah, tidak merasa jengkel, hibduhuma, untuk ngerawat keduanya itu. Makanya kita dirawat oleh Gusti Allah itu, Gusti Allah tidak merasa jengkel ngerawat kita. Tapi mengapa kita jengkel pada Gusti Allah? Kan aneh ya. Itu oleh karena itu perlu diperhatikan ayat kursi ini. Wahwa utawi Gusti Allah iku al aliyu zat kang maha agung, maha tinggi. Ali itu maha tinggi. Fauqa khalqihi fil qahri, ya, di atas semua makhluknya itu apa namanya? Al adimi tur maha agung.
agung. Monggo saestu diperhatikan betul ayat kursi ini, karena ayat kursi ini sebagai indikator siapa Gusti Allah itu yang kita agungkan, yang kita rasakan itu mesti harus Gusti Allah. Jangan ngerasakan liane Gusti Allah. Makanya para ulama tasawuf sering mengatakan wujuduka dan bun kabirun. Anane jiwa ragamu itu kadang-kadang sebagai sarana untuk berbuat dosa besar. Yaitu mestinya jiwa raga itu diabdikan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mestinya. Ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukaffi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhi wa'adi sultan Muhammad salatan tunjina biha min khul wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan sekurang pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.